Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Barapsinggi dari Pendidikan Teknik Elektro yang akan membahas permasalahan sistem telekomunikasi dari mata kuliah Pengantar Elektroteknik. Bahasan pertama ini, saya akan membahas pendahuluan, yaitu latar belakang permasalahan sistem telekomunikasi. Yang pertama, latar belakang. Di kehidupan yang sudah modern ini, kita sadar bahwa teknologi sudah semakin berkembang. Contohnya handphone yang sudah menjadi semakin modern dan maju di masa sekarang. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan di masa lalu yang tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Pasti kita kebingungan dan ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Maka dibuatlah sistem telekomunikasi sebagai alat untuk menghubungkan orang yang berada di jauh. Sekarang sistem telekomunikasi sudah berkembang dan masalah baru selalu muncul. Maka dari itu, pembuatan makalah ini akan menjelaskan masalah sistem telekomunikasi di masa sekarang dan mencari pemecahan masalahnya. Pada pembahasan ini, saya akan membahas yaitu masalah dalam media komunikasi dan informasi. Yang pertama, masalah media komunikasi dan informasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memancarkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem ini dapat memancarkan teks, data, grafik, suara, dokumen, serta video. Komponen utama suatu sistem telekomunikasi meliputi hal-hal berikut, yaitu perangkat keras, semua jenis komputer, yaitu desktop, server, mainframe, dan pengelola komunikasi atau modems atau komputer kecil yang digunakan untuk komunikasi. Yang kedua, media komunikasi. Media fisik. Di media sinyal elektronik dialirkan, termasuk media tanpa kawat atau digunakan dengan cellphone dan satelit. Yang ketiga, jaringan komunikasi jalur antara komputer dan alat komunikasi perangkat lunak. Komunikasi perangkat lunak yang mengendalikan sistem telekomunikasi dan keseluruhan proses dan transmisi. Dan yang terakhir, penyedia komunikasi data suatu perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan komunikasi data. Pembahasan selanjutnya yaitu protokol. Protokol komunikasi aturan untuk mengirimkan informasi pada sistem aplikasi komunikasi, pertukaran data secara elektronik, teleconferencing, video conferencing, email, reproduksi, dan perpindahan data secara elektronik. Untuk memancarkan dan menerima informasi, suatu sistem telekomunikasi harus melaksanakan sejumlah fungsi terpisah dan yang transparan kepada pengguna. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi. Yang pertama, pengirim informasi atau transmitter of information, penerima informasi, receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, yaitu memancarkan informasi, membuat interface antara pengirim dan penerima, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format jika perlu. Konversi pesan dari satu pesan ke kecepatan lain atau komputer pada umumnya lebih cepat dari media komunikasi. Memastikan bahwa alat pengiriman, alat penerima, dan jalur komunikasi beroperasi dengan baik. Menjaga keamanan informasi setiap saat. Media telekomunikasi menghantar dua jenis sinyal, digital dan analog. Sinyal analog adalah gelombang kontinu yang memancarkan informasi dengan mengubah karakteristik gelombang sinyal. Sinyal analog mempunyai dua parameter, yaitu amplitudo dan frekuensi. Semakin tinggi gelombang atau amplitudo itu, maka semakin kuat bunyi suara dan semakin tinggi frekuensi. Sinyal digital tidak mempunyai bentuk karakteristik gelombang, melainkan adalah denyut nadi terpisah baik dalam keadaan menyala atau tidak. Hal ini memungkinkan sinyal digital untuk menyampaikan informasi dalam suatu format biner yang dapat dengan jelas ditafsirkan oleh komputer. Bahasan kedua ini yaitu berbagai tingkat suara kebisingan yang dapat kita gunakan untuk meminimalisir tingkat kebisingan. Untuk yang pertama, pengurangan kebisikan pada umumnya pada sumbernya. Hal ini bisa dilakukan dengan menempelkan alat peredam suara pada alat yang bersangkutan. Pada waktu sekarang, penelitian dan perencanaan yang disertai teknologi modem, mesin baru yang mutakhir
tidak lagi banyak menimbulkan kebisingan. Suara yang ditimbulkan juga sudah tidak lagi mengganggu dan membahayakan lingkungan. Yang kedua, penembatan penghalang pada jalan transmisi. Usaha ini dilakukan dengan jalan mengadakan isolasi ruangan atau alat-alat penyebab kebisingan dengan jalan menempatkan bahan-bahan yang mampu menyerap suara sehingga suara-suara yang keluar tidak lagi merupakan gangguan bagi lingkungan. Dan yang terakhir, pemakaian sumbat telinga. Cara ini terutama dianjurkan kepada orang yang berada di sekitar sumber kebisingan yang tidak dapat dikendalikan, seperti ledakan. Alat penyumbat telinga ini biasanya mengurangi intensitas kebisingan kurang lebih 24 dB. Selain itu, bagi orang yang bekerja di ruangan dengan kebisingan di atas 100 dB, diharuskan memakai tutup telinga. Masuk ke dalam pembahasan penyebab noise pada sinyal thermal noise. Yaitu, thermal noise ini terdapat di semua media transmisi dan pada semua peralatan komunikasi. Disebabkan oleh panas elektron dalam konduktor atau agitasi thermal elektron, sehingga tidak dapat dihapus atau dilenyapkan. Thermal noise memiliki distribusi energi yang uniform pada spektrum frekuensi dan memiliki distribusi level yang normal atau Gaussian. Thermal noise merupakan faktor penentu batas bawah sensitivitas sistem penerima. Thermal noise tidak terlalu berpengaruh untuk transmisi voice, tetapi sangat berpengaruh pada komunikasi data. Dalam komunikasi data, impulse noise dapat membuat cacat sinyal yang diterima sehingga data atau informasi yang dibawa dapat berubah artinya. Thermal noise dapat didekati oleh suatu white noise yang memiliki rapat spektral daya yang uniform pada spektrum frekuensi. Semua peralatan dan media transmisi mempunyai saham dalam timbulnya thermal noise jika temperaturnya di atas OO atau derajat Kelvin. Apa yang saya sampaikan tadi dan setelah saya jelaskan tadi dari materi di atas, saya bisa dapat menyimpulkan bahwasannya dari materi yang telah saya susun bahwa saya menyimpulkan dari sistem telekomunikasi telah terdapat berbagai masalah di kehidupan yang modern, seperti masalah sinyal, noise, dan disable. Maka kita sebagai mahasiswa harus membuat inovasi untuk permasalahan yang lebih rumit dan kompleks, khususnya mahasiswa teknik elektro yang menjadi kewajiban untuk mengembangkan pengetahuannya, ataupun bisa dikembangkan jadi lebih baik, contohnya mulai dari hal kecil dan sampai menjadi hal yang lebih besar lagi. Bahkan bukan hanya stuck di sistem di telekomunikasi, mungkin saja bisa di dalam bidang lain ataupun hal-hal lainnya. Itulah tadi presentasi yang telah saya paparkan di atas dengan judul permasalahan sistem telekomunikasi. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari saya Febranto Barapsinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.